Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yuda Irwanto dari kelas B1 reguler sore. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang efektivitas penegakan hukum terhadap penanganan pelanggaran PSBB di Indonesia. Baik, kita tahu bahwa COVID ini adalah suatu fenomena di mana virus yang menyebar sangat cepat dan sangat masif, tidak hanya berlaku di Indonesia, bahkan di dunia sekalipun. Di mana kita mengetahui bahwa pertama kali virus ini terdeteksi yaitu di kota Wuhan, Cina, di mana terdapat di pasar hewan dan makanan di sana, dan terus menyebar secara masif bahkan ke seluruh dunia, ke pelosok dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri COVID ini dewasa ini sudah menyebar sangat masif ke penjuru Indonesia yang merugikan di banyak sektor, khususnya di sektor pendidikan, ekonomi, di sektor-sektor yang mana menjadi tumpuan anggaran dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, untuk pencegahan dari COVID sendiri, pemerintah atau negara telah mengeluarkan sederet peraturan tentang penanganan COVID ini. Dimulai dari yang pertama adalah Undang-Undang tentang karantina kesehatan, di mana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan terdapat beberapa turunan-turunan peraturan yang mana terdapat pada sebut saja Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID, dan terdapat juga dalam Kepres Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jika melihat pada dataran peraturan menteri, itu kita akan temui pada Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan COVID-19. Hal ini menandakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal menanggulangi tersebarnya secara masif COVID sendiri, secara serius menangani untuk setidaknya mencegah, bahkan sampai menghapus, kalau bisa sampai menghapus penyebaran COVID-19 ini. Tetapi di sisi lain, kesadaran dan kepatuhan hukum atau kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku atau hukum positif yang berlaku ini kadangkala diindahkan atau diabaikan oleh masyarakat. Hal ini membuat pemerintah melalui ketentuannya secara tegas membuat suatu sanksi-sanksi yang bersifat konkret dan komprehensif untuk yang bertujuan tentunya untuk pencegahan dari penyebaran COVID ini. Sanksi-sanksi yang diberikan oleh pemerintah bukan hanya sanksi teguran lisan, bahkan KTP-nya akan diambil salah satunya, terus atau identitasnya akan diambil. Terus ketika seseorang tersebut atau segerombolan atau sekelompok itu berkumpul, maka akan dilakukan tindakan tegas berupa pembubaran. Dan kalaupun pengusaha itu masih membandel, maka
ancamannya dari ketentuan PSBB ini salah satunya adalah pencabutan izin. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, terdapat ketentuan sanksi pidana di dalam siapa yang melanggar ketentuan dari PSBB ini. Tujuan Indonesia, tujuan negara, tujuan pemerintah tentunya untuk melindungi segenap bangsa, segenap warga negaranya dari tertularnya penyebaran virus COVID ini. Dan ini merupakan langkah yang konkret yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pencegahan. Maka dari itu kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat itu sangat diperlukan. Nah, bagaimana sih efektivitasnya? Nah, jika kita melihat efektivitasnya, maka dalam hal ini menurut hemat saya, pemerintah melalui aparat-aparat penegak hukumnya harus mengupayakan upaya-upaya yang persuasif terlebih dahulu sebelum melakukan upaya yang represif. Karena kenapa? Karena ketika warganya itu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PSBB, maka sudah barang tentu pemerintah atau melalui penegak hukumnya memberikan teguran dulu secara lisan maupun teguran atau peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan lain yang tanda kutip yang cenderung represif untuk memberikan dan juga menegakkan ketentuan yang sudah tertuang dalam ketentuan PSBB yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk itu maka menurut saya perlu kiranya untuk memerhatikan secara lebih seksama ketentuan-ketentuan yang telah diundangkan, yang telah dibuat, yang telah dirancang oleh pemerintah, oleh negara untuk penanganan COVID, untuk pencegahan yang nantinya secara lebih masif lagi. Maka dari itu harus ada kesadaran kepatuhan dari masyarakat yang lebih tinggi lagi, yang lebih kita sebut saja yang lebih greget lagi untuk menciptakan suasana yang normal lagi sesuai dengan keinginan kita bersama. Barangkali itu video atau pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.